Dusun Sindangwangi, Kecamatan Pangandaran yang berada di Kabupaten Pangandaran. Kali ini kita akan melakukan kegiatan untuk penanaman pertama umbi porang di lahan garapan sawah tada hujan di wilayah Bojong-Sari. Kebetulan tim kelompok gabungan kami berada di posisi ketinggian pegunungan di atas laut, sehingga kita memerlukan waktu untuk naik ke lokasi tersebut. Kali ini teman-teman semua pecinta yang hobi di pertanian, khususnya pertanian pembudidaya porang, kali ini kita melewati jalan telusur pegunungan berada mungkin di ketinggian kurang lebih 1000 kaki dari permukaan atas laut. Buat teman-teman semua pecinta pertanian, alam adalah anugerah dari Tuhan kehidupan kita sebagai manusia, karena alam memberikan perubahan terhadap apa yang kita lakukan, karena kita bekerja di atas bumi, sehingga kita harus menghargai terhadap alam. Nah, buat teman-teman semua pecinta-pecinta yang khususnya pecinta pertanian, zaman-zaman sekarang ini kita selalu dihadapkan berbagai tantangan hidup yang sangat luar biasa. Harus kuras otak kita untuk berpikir agar gimana caranya kita bisa bertahan hidup, bahkan bisa lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Ketik atau pijit lonceng merahnya, subscribe, terutama subscribe itu gratis ya. Share and like, juga komen agar video yang dibuat makin berkualitas bagus dan makin semangat untuk membuatnya. Terima kasih yang telah mendukung. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, ikuti season berikutnya. Oke, kali ini kita akan membawa pupuk kandang domba. Kali ini kita posisinya estafet, jadi kita lebih sibuk, Pak Bos mah sibuk. Oke, kali ini kita pembagian tugas, ada yang ngambil pupuk, ada yang ngambil bibit. Nah, kali ini bersama tim Karmamuning. Panding, kenapa terlambat Panding? Karena kesibukan jalan dan berbagai hal. Luar biasa. Jadi datangnya rada siang. Rada siang, oke, gak apa-apa, yang penting berhasil. Ya. Oke. Oke, segitu dulu. Kita lihat kegiatannya seperti apa, penanamannya. Stay tune terus di Ara Kurniawan Channel. Let's go. Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita kebetulan mempunyai kegiatan nih untuk penanaman umbi porang. Nah, kita lihat ini hasil dari bolangan Bapak Bolangan Pak Ning ya. Ini Pak, gimana
bincang-bincang sebentar Pak, ini prosesnya seperti apa, udah berapa lama, ini nantinya mau seperti apa. Mangga perkenalkan diri dulu Pak. Ya, saya Ningsmana, petani dari Bojongsari. Sekarang mau merambah mencoba untuk menanam porang. Adapun ini bibit campuran, dulu ada yang dari Bolangan ada, terus ada yang dari bibit beli. Untuk umur bibit ini sekitar melalui karantina dulu sekitar kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Oke. Karantina secara alami, disimpan di tanah terbuka. Itu kehujanan, kepanasan, tapi alhamdulillah ini bibitnya bisa dilihat ini. Wih, Bagus super banget. sekali. Super sekali, sudah tunasnya tunas siap. Luar biasa. Ada yang baru muncul, ada yang udah tinggi, ada yang buntut kuda. Wih. Ini semuanya sudah siap tanam. Mantap. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berhasil, tidak ada kendala apapun. Oke. Bibit super semua, dari umbi udah ditabur di tanah, jadi ini menghasilkan bibit karantina super. Yes. Ih. Mantap sekali. Ini Ya. Pak, untuk selanjutnya, ini kan proses karantina mungkin memakan waktu 5 bulan lebih bahkan ya. Iya. Nah, ada gak kendala-kendala nih buat teman-teman yang mungkin berupaya untuk mencari bibit atau bisa dibilang sebagai pembolang bibit umbi porang? Itu trik atau pesan apa yang mungkin supaya ada ilmu buat teman-teman nih yang pemula nih? Menurut pengalaman saya, jadi kalau bibit untuk di karantina itu emang ada beberapa kendala, ada sedikit kendala, terutama itu kalau kita membeli bibit umbi dari yang dibongkar langsung hasil panen. Itu kendala-kendalanya kalau kita karantina, ya minimalnya kan karantina itu membutuhkan waktu 3 bulan atau sampai 5 bulan. Selama karantina itu kemungkinan ada bibit terutama dari segi berat, mungkin ada penyusutan. Kemudian ada kendala selama karantina itu pasti ada umbi sebagian ini sebagai contoh, sebagian ini ada yang busuk. Ini Iya. bisa di zoom kan, Mbak? Iya. Ini bisa di zoom. Ini, Oh, iya. ini mungkin salah satu kendala apabila kita mengkarantina bibit. Kemungkinan bibit itu tidak akan 100% mulus. Pasti salah satunya ada yang Dikalahkan ya? busuk, ada yang jamur. Tapi ini tidak semua, kemungkinan paling sekitar 10% atau kalau banyak mungkin 15% kegagalannya. Tapi ini juga sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita coba lihat. Di dalamnya ini bosok. Ya. Tapi di pinggir-pinggirnya bila kita dilihat, Ya, dan ini muncul tunas ya. adalah muncul tunas-tunas baru. Ini bibit-bibit yang masih bertahan walaupun ini tinggal segini, Iya. tinggal sedikit, tapi kalau Tunas. ditanam di tanah, kemungkinan ini bakal muncul tunas-tunas baru yang busuk jadi kompos, bisa jadi gede. Dan ini yang busuknya kemungkinan ini bisa jadi sumber pupuk nantinya. Jadi pertumbuhannya walaupun tersisa segini, ini akan kita tanam. Oke, siap. Untuk selanjutnya Pak, ada 2 teori atau 2 pengalaman yang paling banyak di-share di media sosial, itu selalu diutamakan yang bibit unggulannya yang dari karantina, jadi tidak menggunakan yang hasil bolangan. Itu seperti apa Pak? Bapak menyikapinya? Mungkin kan tidak semua orang mampu untuk membeli porang saat ini, mungkin dengan kondisi masih fluktuatif harganya. Nah, kira-kira ini seperti apa nih buat ke depan, dan pesan buat pemerintah juga nih menstabilkan harga?
dalam hal ini, dalam pengadaan bibit sebenarnya ada baik buruknya. Jadi dari dua sistem itu, ada yang dari sistem pembelian bibit hasil karantina, emang itu bagus, karena kalau hasil karantina itu kemungkinan risiko kegagalannya bisa lebih minim, karena bibit udah bisa dikatakan udah hasil seleksi. Oke. Namun itu kan kalau bibit hasil karantina sudah tahu mungkin di pasaran itu harganya melambung tinggi. Iya. Itu kan menjadi salah satu masalah juga bagi petani yang berminat menanam tapi masih terkendala dalam permodalan untuk membeli bibit karantina. Mungkin itu masih terkendala harganya yang sangat tinggi. Kalau hasil bolangan itu hasil bolangan sebenarnya bisa juga ditanam tanpa ada masalah, tapi kita minimalnya harus mengetahui karakteristik ataupun hasil bolangan tersebut, apakah masih bisa layak ditanam atau kalau udah kelemahan dari hasil bolangan, jadi kemungkinan untuk kegagalannya itu sangat besar. Kalau hasil bolangan emang bagus, tapi waktunya jangan terlalu lama disimpan. Jadi kalau bisa, kalau hasil bolangan kalau kita mencabut dari alam maksimal 2 hari 3 hari itu harus ditanam. Kalau lebih kemungkinan itu bisa rusak dan kegagalannya bisa lebih, resiko kegagalannya lebih banyak kalau dari bolangan. Jadi itu pilihan mungkin dibalikan lagi ke petani, atau memilih yang mana Pak kira-kira? Kalau di situ berarti dalam hal ini petani kita bisa memilih-milih. Jadi kan kalau hasil karantina berarti kemungkinan kegagalannya minim, sedikit. Iya. Tapi kelemahannya harganya mahal. Iya. Itu berarti tergantung budget kita yang disediakan oleh petani. Kalau yang hasil bolangan emang harganya murah, tapi kemungkinan kegagalannya masih terlalu tinggi. Jadi mungkin dalam hal ini tinggal kita kembali aja kepada petani, kita pilih-pilih, kita pertimbangkan, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan atau budget kita. Dalam hal ini mungkin petani lebih tahu ataupun petani sudah memahami. Jadi karakter dari orang itu kalau terlalu lama mungkin resiko gagalnya lebih besar. Nanti kan kita bisa dibanding-banding atau kembali lagi ke pilihan petani tersebut. Oke. Aduh. Ini apa? Kuning. Wah, selamat siang. Itu apa itu? Waduh, dari Hamba memberikan sponsor buat kita yang kerja. Terima kasih. Nanam porang. Wah, terima kasih Jarum Super. Wah, super. Ini super porang. Porang super. Ya menyatu satu kali super. Amazing.
jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Siang. Ya, wawancara sedikit Pak. Ya. Ini kali ini di siang ini kita akan melakukan untuk penanaman bibit umbi porang. Boleh diceritakan Pak contohnya, diperlihatkan ke penonton. Ya, nanti mula dikasih ini sekam dulu. Wow. Dikasih sekam, lalu pupuk, lalu nanti dikasih ini porang. Ya. Wow, bisa diperlihatkan Pak biar jelas. Ya. Oke. Ini udah tumbuh, tapi terbalik ini. Amazing. Ngetimnya tadinya. Ini untuk proses penanaman sendiri berapa Pak jumlah keseluruhan Pak untuk hari ini target? Ini 1000 ya. Amazing. Dengan luas senti berapa untuk perbatasnya? 30 ke 30 ini. Kak, paling ya lah dia. Oke ya, kita ikuti ya teman-teman ya. Pak Ketua sedang sibuk untuk mengarahkan timnya. Nah ini seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dikasih pupuk kandang dulu, pupuk kandang secukupnya. Kira-kira kebutuhannya berapa buat Pak Ali ini untuk pupuk kandangnya? Diberi pupuk kandang untuk pupuk kandang secukupnya aja, jangan terlalu banyak dulu. Ntar ditambah sama pupuk kocor. Pupuk kocor. Oke. Oke, kita lihat ya teman-teman semua. Ini prosesnya seperti ini. Oke. Vlog kali ini vlog yang paling terpanjang ya. Jadi jangan bosan-bosan buat menonton, mendukung, bahkan share dan komen untuk video-video yang lebih bagus lagi. Nah ini Pak Ketua sedang memperlihatkan. Itu berapa kilo Pak? Boleh sambil dijelaskan. Ini 1 kilo 3 on. 1 kilo 3 on. Oke. Nanti tekniknya sendiri mungkin dibagi-bagi 1 kilo mana yang untuk 3 on, mana untuk yang 5 on. Nah ini seperti ini namanya. Bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menanam porang untuk bekal ibadah. Ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan mulus ya sampai berhasil. Amin. Al-Fatihah. You said never let me go. 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 You said never let me go.
niatannya yang bagus. Niatnya niat ibadah, berkat keriduan Gusti Allah, kita menanam asal ikhlas gitu ya. Insya Allah berhasil. Nantinya insya Allah berhasil. Jangan lupa Pak, jarum super Oh, ingat ya? jarum super. Ingat ya? Itu mah jarum super yang paling enak Super kesukaan porang. saya. Super porang. Porang super. Super porang. Itu namanya. Kalau ada jarum super ingatnya Ingatnya super porang. porang. Ya. Jarum super ingatnya super porang. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, Kita punya yang lainnya aku tidak mau. kalau ada jarum ingatnya Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan. ada jarum super. Karena aku butuh bimbingan, cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Jarum super. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan. Karena aku butuh bimbingan, Luar biasa ditemani musik. cintaku jangan kau lewatkan. Indonesia merdeka. Asik. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Di antos panginten Pak U. Tuh ABG tuh masih kena kieu tuh. Nembe kenging sakieu setengah itu. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya aku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan. Karena aku butuh bimbingan. Selamat sore pecinta petani pembudidaya porang. Kali ini tim Mekar Makmur bersama tim gabungan
Tua Desa Sinangwangi dan Bojong Sari berlokasi di tempat sawah tak ada hujan melakukan penanaman umbi porang di sore ini bersama Pak Ketua Pak Ending, ada Pak Ali sebagai tim humas dan Pak Ending sebagai sekretaris beserta Pak Heri sebagai anggota dan Pak Kawang bersama saya tim koordinator. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment agar video ini semakin bagus dan bisa bersemangat untuk membuat video-video konten yang berikutnya. Terima kasih, salam cinta perang Indonesia, jago merah, ingatnya selalu Mekar Makmur, ada jarum super perang nomor 1 di dunia. Terima kasih. Mencoba menyelesaikan bibit yang ada. Kalau nggak selesai besok lagi. Nah itu yel saya itu. Nah gitu ya. Oke guys, kali ini kita sudah selesai sampai jam 2. Luar biasa. Ikuti terus Mekar Makmur Jaya, Tetap jaya, tetap ada di hati. Sekian, terima kasih.